Nah, ngomong-ngomong soal perseteruan nih, pemirsa, ada beberapa juga artis yang pernah berseteru, tapi pernah juga kita damaikan di acara Rumpi No Secret. Wah, ya kan, karena ya gitulah, itulah kerennya. Enggak deh, ya kebetulan aja memang kita berjodoh begitu ya. Ada banyak, salah satu contohnya nih bahkan bukan cuma temenan, tapi mereka juga temen duet dari sejak tahun 2004. Ternyata mereka pernah nggak berkomunikasi panjang banget, lama banget. Apalagi setelah kehidupan mereka berubah ya, ada yang menikah, ada yang ini, pernikahannya begini. Wah, siapakah itu? Tika sama Tiwi. Ya kan, coba aku ingat-ingat. Tika dan Tiwi ya. Tika merasa Tiwi nyuekin dia, Tiwi merasa Tika menjauhkan dia. Pokoknya gitulah beritanya ya. Dan itu akhirnya terkuak ketika mereka bertemu, mereka saling nangis, tahu bahwa ya memang kondisi saat itu membuat mereka tuh banyak berpikir kok begini, tapi komunikasi tidak terjalin dengan baik sehingga akhirnya terjadi salah paham. Gitu. Akhirnya mereka udah baikan sekarang berkat Rumpi No Secret. Enggak deng, ya berkat mereka berdua tentunya. Oke. Lanjut, yang berikutnya lagi yang berseteru juga ini. Kalau ini sama, mereka tuh sama seperti manusia pada umumnya juga ya. Artis juga sama seperti manusia pada umumnya atau public figure ya. Dimana kalau teman itu bisa berantem gara-gara bisnis. Bukan cuma gara-gara bisnis loh pemirsa, teman juga bisa berantem gara-gara hutang. Hutang, apalagi hutang yang nggak dibayar-bayar. Nah, ya kan. Dan teman juga bisa bubar gara-gara rebutan pacar, itu juga bisa ya kan. Tapi yang ini yang akan saya hadirkan berikut ini adalah gara-gara bisnis, yaitu Medina Zain sama Zaskia Sungkar. Udah tahu dong ya kan, mereka tuh dulu awal-awal pernah ke Eropa bareng ya kan, foto-foto bareng, aduh akrab banget ya pokoknya begini. Sampai mereka bikin bisnis bareng, ternyata ada masalah yang kayaknya juga masalah bisnis, kalau komunikasinya nggak lancar juga menimbulkan begini, akhirnya ada tuntutan hukum, panjang juga itu ceritanya, sampai akhirnya mereka sempat slack. Lalu kayaknya sih berita terakhirnya udah baikan tuh ya. Tapi baikannya kan kita cuma baca di media sosial ya, kita juga nggak tahu di dunia nyata apakah bisa kembali seperti sedia kala. Yang berikutnya adalah kalau ini nih baru tahap gosip ya, karena aku belum tanya detail ini beneran sih ada apa sih di antara mereka, tapi yang jelas mereka tidak seakrab dulu, yaitu Jedar dan Cha-Cha Frederica. Jedar dan istri Bupati Kendal, Cha-Cha Frederica. Dulu kan juga mereka akrab ya, yang namanya apa tuh, gengnya Girl Squad, ya kan, Girl Squad. Pemotretan bareng, photoshoot bareng, apa-apa bareng. Sampai loh kok saling unfollow. Ini unfollow-nya nggak sengaja salah Instagramnya, atau emang mereka nggak follow-followan, atau ya aku nggak tahu ya, gitulah pokoknya. Selain Nindi Ayunda dan Ola Ramlan yang sudah dekat sejak 2017 dan dikabarkan berseteru setelah Ola mendengar rekaman Nindi yang membicarakan dirinya ini, ada beberapa perseteruan di antara pertemanan artis berikut deretannya. Pertama, Kartika Yudia Ramlan dan Prastiwi Dwi Arti yang sudah berteman selama 16 tahun sejak mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi pada 2005 dan membentuk duo Titu, namun bubar pada 2014 ini pernah berseteru lantaran Tika kecewa karena Tiwi pertahankan Titu. Enggak sih, waktu itu maksudnya kita masih gabung di Titu, terus habis itu kan udah enggak. Maksudnya kayak kecewanya lebih kayak kok dia tidak berusaha untuk mempertahankan Itunya. Itu aja sih. Dia seperti menyerah lebih cepat gitu Iya. pada duet kalian. Dan itu menurut kamu penting banget. Penting. Kenapa? Pertemanan kita tuh kan udah lama banget, udah kayak saudara. Udah ngelaluin hal-hal yang sedih, yang bodoh, yang lucu bareng-bareng. Tapi maksudnya mungkin pada saat itu terlalu banyak orang yang masuk di hubungan kita, yang masuk ke saya, masuk ke Tiwi, mungkin ke saya ngomong apa, ke Tiwi ngomong apa tentang Tiwi, jadi semakin kusut gitu. Ada satu masalah, tapi masalahnya jadi semakin kusut. Dan kitanya juga, karena udah mungkin terlalu banyak orang yang masuk, kita nggak mau ngomong berdua empat mata gitu. Jadi semuanya udah terputus gitu aja. Di sisi lain, Tiwi mengaku merasa ditinggalkan manajemennya dan Tika yang mengunfollow sosial medianya serta dituduh netizen sebagai pemicu bubarnya Titu. Sampai akhirnya, sorry ya Tik, itu maksudnya ketika kamu unfollow pet aku gitu, delete BB aku benar-benar mempertanyakan, sampai ada, aku masih capture dan aku masih simpen sampai sekarang buktinya.
aku bertanya-tanya gitu, kenapa ya ketika aku kemarin sedang hamil, aku menghadapi semuanya, aku ngerasa sendirian. Aku yang merasa ditinggal, mungkin harusnya aku ngerasa aku ditinggal sama manajemen aku nggak ada kerjaan sama sekali, aku nggak dapet jalan aku sendiri dan berbagai pelik-peliknya hidup aku. Dan aku sampai nggak punya kepercayaan diri untuk nyanyi lagi karena aku udah ngerasa kayak public enemy banget. Aku dituduh sebagai penyebab Titu bubar, padahal tidak sama sekali. Jadi di sini aku kayak ngerasanya ya udah deh ya Allah gitu. Aku cuma bisa diem karena aku nggak mau rekam jejak digital itu kan sangat jahat ya. Aku pengennya bener-bener berdua. Aku pengen ngomong sama Tika empat mata karena yang tahu aku Tika, yang tahu Tika itu adalah aku. Tapi susah banget untuk ketemu empat mata. Jadi aku cuma membiarkan itu kayak apa ya? Biar waktu yang memperbaiki semua deh gitu. Kalau emang ada jodohnya aku bisa ketemu sama Tika, saling ya Tika mungkin juga dengar omongan orang lain. Aku juga pendam sendiri karena aku nggak bisa buat ngomong sama siapapun. Jadi ya mudah-mudahan habis dari sini sih hubungan aku sama Tika malah jadi lebih baik lagi, lebih terbuka gitu. Kini hubungan keduanya sudah membaik. April lalu, Tiwi memberikan surprise saat Tika ulang tahun yang ke-35 dan membuat video TikTok dengan lagu Titu berjudul Ku Punya Pacar hingga viral ditonton 4,1 juta kali.